kasih penerajo acara, barisan juri yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang setia, barisan guru dan rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum dan salam kasih mesra. Kisah pengilangan Putri Gunung Ledang. Begitulah tajuk cerita saya pada hari ini. Kawan-kawan, mari dengarkan ya. Cinta adalah suci, lahir dari jiwa. Pada zaman gemilang maka Sultan Mahmud Syah memerintah dengan megah dan kuasa yang luas. Namun hati baginda sunyi. Baginda ingin seorang permaisuri yang bukan calon orangnya, yaitu Putri Gunung Ledang yang tinggal di puncak Gunung Ledang. Putri Gunung Ledang merupakan putri yang bukan secantik, tetapi seorang yang baik hati. Pada suatu hari, Baginda mengumpulkan semua pembesar. Baginda Raja bertitah agar Tun Mamat mau ke Gunung Ledang meminangkan Putri Gunung Ledang untuk Baginda. Kawan-kawan, semua pembesar istana merasa terkejut mendengar titah Baginda. Namun titah raja harus dijunjung juga. Mereka mendaki, daki, dan daki lagi. Gunung yang tinggi, berkabus dan penuh misteri. Gunung yang tinggi sanggup ku daki demi titah raja berdaulat. Tak ku gentar badai dan sunyi demi cinta yang diangkat. Tun Mamat dan rombongan mendaki selama 7 hari 7 malam. Di sepanjang perjalanan, mereka melalui berbagai pahit getir. Namun titah raja harus dipenuhi. Setibanya mereka di puncak gunung, mereka ternampak sebuah taman yang sangat indah. Anginnya pun bertiup sepoi-sepoi bahasa. Tiba-tiba mereka ternampak seorang nenek kebaya di dalam sebuah pondok. Atap pondok diperbuat daripada rambut yang sangat panjang. Tiangnya pula diperbuat daripada tulang belulang yang sangat besar. Nenek kebaya itu ialah penjaga Gunung Ledang. "Cucuku, mengapa kau kemari?" tanya nenek kebaya. Tanpa membuang asa, Tun Mamat pun menyatakan mereka datang ke sana membawa hajat sultan, ingin meminang Putri Gunung Ledang. Maka nenek kebaya pun menyampaikan hasrat kepada Tuan Putri. Lalu Putri Gunung Ledang yang anggun dan bijaksana pun membalas, jika benar sultan ingin memperhatikannya, maka Putri menetapkan 7 syarat yang harus dipenuhi. Sesudah Putri Gunung Ledang menyampaikan hasratnya, maka nenek kebaya menyampaikan hasrat Tuan Putri kepada mereka. Pinangan itu kami terima, tapi ada syaratnya. Tun Mamat pun bertanya, apakah syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya ialah yang pertama, jembatan emas dari Melaka ke Gunung Ledang. Yang kedua, jembatan perak di sebelahnya. Yang ketiga, 7 dalam hati kuman. Yang keempat, 7 dalam hati nyamuk. Yang kelima, setempayan air mata anak darah. Keenam, setempayan air pinang muda. Ketujuh, semangkuk darah anak lelaki sultan sendiri. Tun Mamat terkejut, lalu terdiam. Dia tahu ini
memenuhi syarat Putri Gunung Ledong. Lalu menangislah anak-anak dara untuk menghasilkan setempayan air mata. Setempayan air pinang muda juga harus diusahakan. Yang muda dan kuat diarahkan dari pagi hingga senja untuk membina jembatan emas dan perak. Yang tua pula duduk bersila karena 7 tulang hati kuman dan 7 tulang hati nyamuk perlu disiapkan. Kawan-kawan, akhirnya semua syarat itu dipenuhi. Tetapi apabila mendengar syarat terakhir, darah anak kandungnya sendiri, Sultan akhirnya tersentak. Baginda tidak sanggup mengorbankan anak kandungnya demi cinta yang tidak berbalas. Sultan akhirnya sadar cinta tak boleh dibeli dengan kekuasaan. Kawan-kawan sekalian, pelajaran daripada cerita ini ialah harga diri tak boleh dibeli dengan kuasa. Hati dan perasaan tak boleh dipaksa. Putri Gunung Ledang bukan secantik, tapi bijak menjaga marwah dan membuat keputusan. Sekian cerita saya. Semoga cerita ini menjadi ingatan dan pedoman buat semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam legenda untuk semua.